Halo guys, balik lagi dengan aku Hanan di channel Hanan Media ID. Dan di video kali ini aku mau ajak kalian lihat situasi terbaru vaksinasi COVID-19 yang ada di Istora Senayan, Jakarta Pusat. Nah, kebetulan hari ini tanggal 11 Maret 2021 aku dapat jadwal untuk vaksinasi COVID yang tahap pertama. Jadi vaksinasi COVID ini dibagi jadi dua tahap ya, ada tahap 1, ada tahap kedua. Jadi vaksinnya itu 2 kali. Dan hari ini tanggal 11 Maret aku dijadwalkan yang vaksin yang pertama. Jadi ini sebenarnya mendadak banget, aku juga agak kaget ya pada saat dapat jadwal ini. Jadwalnya itu keluar kemarin tanggal 10 Maret 2021 dan disitu tertulis bahwa jadwal aku itu tanggal 11 Maret, which is 1 hari setelah pengumuman jadwal. Dan aku agak was-was sebenarnya, agak deg-degan juga ya, karena seperti yang kita tahu kan di media sana, di media luar sana itu kan banyak banget berita-berita tentang vaksin COVID-19 ini. Dan banyak juga foto-foto yang beredar mengenai kondisi vaksinasi COVID yang ada di Istora Senayan. Yang katanya itu penuh banget sampai desak-desakan, bahkan ada berita yang menyebutkan bahwa vaksinasi di Istora Senayan itu sampai dibubarkan polisi saking desak-desakannya. Nah, tapi nih pada saat aku konfirmasi ke teman aku yang sedang bertugas di sana, katanya sih berita itu hoax ya. Nah, maka dari itu aku ini mau ajak kalian buat lihat situasi terkini vaksinasi COVID-19 yang ada di Istora Senayan, buat kita buktikan sama-sama seperti apa kondisi vaksinasi di sana. Aku juga sangat penasaran sih di sana itu kayak apa, dan agak sedikit deg-degan juga sih. Ya, semoga sih kita berdoa semoga baik-baik aja. Maka dari itu buat kalian yang penasaran dan buat kalian yang mungkin nanti akan vaksinasi, kalian harus lihat video ini sampai dengan habis sebagai panduan kalian gimana tahap-tahap vaksinasi nanti dan gimana sih kondisi di tempat vaksinasi nanti seperti apa. Oke, tetap stay tune ya, jangan kemana-mana. Nah, buat kalian yang penasaran gimana sih aku bisa tahu kapan jadwal vaksinasi aku, itu awalnya itu aku dapat infonya itu dari kantor ya, dari bagian HCMD, which is itu bagian Human Capital. Aku tahu dari situ, dan di sini aku disuruh masuk ke website laporvaksin.cosmicsystem.id, di mana ini adalah website dari Kementerian BUMN biar kita bisa melihat jadwal kapan kita divaksinasi. Dan buat kalian juga para pegawai BUMN, kalian juga bisa melihat jadwal vaksin kalian di sini nih. Nah, caranya itu gampang banget. Kalian masuk ke sini di laporvaksin.cosmicsystem.id, dan habis itu kalian di sini tinggal pilih perusahaan tempat kalian bekerja, dan di sini masukkan NIK ataupun nomor KTP kalian ya. Habis itu kalian login, nanti kalian isi data-datanya dan klik simpan. Nanti bakal muncul kapan jadwal kalian vaksinasi dan juga muncul kartu vaksinasi, dan kartu itu harus kalian print out dan dibawa pada saat vaksinasi. Nah, kebetulan di sini aku sudah download ya kartunya ya, tinggal di print. Nah, kartunya itu bentuknya seperti ini nih. Di sini tuh ada data diri kita. Ini aku blur ya, bagian data-data penting aku ini aku blur. Nah, habis itu di bagian di lembar kedua itu ada beberapa formulir ya seperti ini ya di kartunya itu. Dan ini kita harus print semuanya. Kita harus print semua dan dibawa pada saat vaksinasi. Maka dari itu ini aku belum print, ini aku mau ke tempat print dulu buat ngeprint ini semua, baru aku berangkat ke Istora Senayan. Oke, ikuti aku terus ya. Diulangi untuk karyawan nomor antrian 3.310 sampai dengan 3.330. Jadi ini kita lagi menuju ke tempat registrasi ya. Jadi tadi gate-nya itu di awal, tadi cuman diperiksa kartu vaksinasinya, dilihatin, habis itu kita masuk ke tempat registrasi. Dan jaraknya itu lumayan jauh juga ya dari gate pertama yang pintu masuk sampai tempat registrasi. Ini dari tadi aku jalan kayak ngelilingin gedungnya gitu,
ngelilingin Istora kayaknya dimulai dari yang belakang, bagian belakang Istora. Cukup jauh tempat registrasinya. Oke. Ayo. Kondisinya sih lumayan ramai, cuman tertib ya. Nggak seperti yang di berita-berita sampai desak-desakan itu, nggak sampai kayak gitu sih. Tertib, dan ini social distancing semua. Itu tuh tempat registrasinya di sana. Ramai tapi tertib ya. Oke, di situ ada petugas, takut nggak boleh direkam, aku matiin dulu ya, nanti lanjut lagi. Silahkan ke area registrasi. Ya, ini aku sekarang udah divaksin, dan sebelumnya mohon maaf banget ternyata aku nggak sempet videoin selama prosesnya. Jadi aku cuma sempat videoin sebagian prosesnya aja ya. Jadi mungkin di sini aku mau cerita lengkapnya itu gimana. Ada beberapa alasan kenapa aku tadi nggak sempat rekam. Nah, aku sekalian ceritain di sini. Jadi aku tadi itu kan nyampe di Istora Senayan itu jam 14.00, jam 2 siang pas ya. Dan jadwal aku itu jam 14.30, tapi aku nggak apa-apa tuh dibolehin masuk, walaupun jadwalku sebenarnya jam 14.30. Dan waktu pertama kali masuk nih di gerbang Istoranya, itu kita bakal ditanya dari pegawai mana, dan juga kita nunjukin ID card, KTP, dan juga kartu vaksinnya yang sudah di-print tadi. Akhirnya setelah dari gerbang itu, kita dibolehin masuk tuh menuju ruang registrasi, dan ternyata ruang registrasi itu cukup jauh dari gerbang. Jadi kita jalan kaki kayak mengitari gedung Istora itu. Jadi masuk, habis itu kita jalan ke belakang yang tadi sempat saya videoin ya. Nah, sampai belakang itu kita bakal dikumpulin di suatu tempat ya, outdoor. Dan di situ ada banyak kursi, tapi satu kursi dan satu kursi yang lain itu jaraknya cukup jauh, maksudnya nggak saling berdekatan banget lah, nggak jauh-jauh banget, cuman nggak terlalu dekat. Nah, kalau aku lihat sih memang kondisinya rame ya, aku akuin kondisi di situ rame, cuman tertib. Jadi di sana itu nggak ada terjadi bottleneck ataupun penumpukan di suatu antrian. Itu aku tadi nggak ngerasain seperti itu. Jadi alurnya itu lancar aja, ngeflow walaupun rame, tapi alurnya itu yang ngeflow lancar aja dan tertib. Jadi pada saat dikumpulin tadi, akhirnya kita disuruh masuk ke ruang registrasi sebagian. Nah, pada saat aku jalan ke ruang registrasi itu, di depan ruang registrasinya kita ditanyain lagi, disuruh nunjukin ID card, KTP, dan juga kartu vaksin. Nah, kalau bagi kalian yang belum sempat ngeprint kartu vaksinnya, ternyata di sana itu disediain juga tuh yang sudah print out, tapi formulir itu kosong ya. Kita disediain print out itu dan kita isi. Kita harus isi pada saat menunggu giliran registrasi ya, secara lengkap. Nah, cuman yang aku saranin biar lebih simpel, kalian harus bawa aja dari rumah ya, sudah print out, biar kalian nggak perlu ngisi-ngisi di sana. Nah, pada saat mau masuk ruang registrasi itu kan tadi disuruh nunjukin ID card, KTP, dan juga kartu vaksin. Setelah itu kita bakal dikasih nomor antrian. Nomor antrian buat nanti dipanggil pada saat registrasi. Pada saat itu aku dapat nomornya itu sekitar 3.500-an ya. Nah, aku duduk di situ. Habis itu bakal dipanggil tuh nomor antrian 2020. Jadi misalkan 3.500 sampai dengan 3.520. Langsung registrasi ke depan. Nah, habis itu 20 kita maju ke depan, dan prosesnya cepet banget sih. Waktu registrasi itu paling kita disuruh tanda tangan dan juga paraf di formulirnya itu bahwa kita bersedia menerima vaksinasi. Nah, setelah selesai di registrasi itu cepat banget, gak sampai ya 5 menit lah kira-kira ya. Habis itu kita disuruh ke tempat assessment atau apa ya, kayak screening awal gitulah. Nah, kita akan dipandu ke situ, kita jalan. Nah, di ruang assessment atau ruang screening ini sudah masuk ke Istoranya. Jadi ruangannya kan ber-AC, nggak panas-panasan lagi seperti yang tadi di tempat registrasi. Kalau di tempat registrasi itu kan di luar cuman pakai apa ya, pakai tenda gitu ya. Waktu masuk ke ruang assessment itu udah ber-AC, jadi lumayan enak lah di situ. Nah, pada saat masuk itu ternyata ada banyak banget tuh kayak dokter, kayak stand gitu, dan itu penuh dengan dokter dan juga suster, dan banyak tempat duduknya. Dan pada saat masuk itu kita langsung disuruh ke tempat yang kosong aja langsung. Nah,
Dan di situ juga gak antri terlalu lama, maksudnya gak ada terjadi penumpukan, ngeflow aja gitu. Pada saat di situ aku duduk nunggu antrian kan, dan nunggu antriannya itu nggak sampai panjang. Aku kayak misalkan karena itu bener-bener banyak banget standnya, maksudnya loketnya untuk assessment itu banyak banget di situ. Waktu registrasi juga loketnya banyak ya. Nah, paling aku nunggu 1 orang doang. Waktu orang depanku itu selesai, giliran aku untuk assessment. Nah, pada saat di assessment itu atau di screening itu paling kita ditanya-tanya sama dokter dan juga si susternya. Sembari ditanya kita juga dicek saturasi oksigen dan juga tekanan darah. Nah, di situ kita bakal ditanya, pernah kontak dengan pasien COVID gak selama 14 hari terakhir? Kalau misalkan pernah, jawab aja pernah, kalau enggak. Terus ada gejala enggak seperti batuk, pilek, atau demam selama 14 hari terakhir ini gitu. Kalian jawab aja sejujurnya. Terus ditanya juga apa ada riwayat penyakit, pernah positif enggak, pernah positif COVID-19 apa enggak. Terus ada riwayat penyakit berat gak seperti sesak nafas ataupun diabetes, kanker dan lain sebagainya. Apakah sekarang dalam proses pengobatan penyakit tertentu, itu kita bakal ditanya di situ. Dan di situ kita jawab sejujurnya aja, karena ada hasil dari assessment atau screening itu nantinya akan menentukan apakah kita layak untuk divaksin atau enggak. Jadi pada saat itu aku jawab semuanya, dan ternyata tekanan darah dan juga saturasi oksigen dan juga berdasarkan screening tadi aku lolos untuk divaksin. Nah, setelah itu kan formulir itu ditanda tangan ataupun diisi lah sama petugasnya itu. Setelah selesai baru kita vaksin. Nah, tempat vaksinnya itu nggak jauh kok dari tempat screening ataupun assessment tadi ya, tinggal jalan kaki bentar aja di situ. Dan di situ udah banyak bilik seperti ruang fitting di toko baju ya. Dan kita cuma nunggu aja di luarnya duduk. Udah ada banyak bilik, nanti kita bakal dipersilahkan masuk kalau yang ada di dalam bilik itu sudah selesai divaksin. Nah, kita nunggu giliran aja, dan itu bentar banget, bener-bener bentar. Pada saat masuk di situ ada dokter dan juga susternya seperti biasa. Di situ waktu vaksinasi itu bener-bener cepet banget, itu kayaknya nggak ada 1 menit deh. Soalnya waktu dokternya mempersilahkan duduk, terus kita disuruh iniin lengan baju ya. Nah, dokternya itu bilang, ya bentar lagi kita divaksin ya, 1, 2, 3, saat itu disuntik lah itu. Cuman belum hitungan ketiga itu udah disuntik aja, makanya aku juga awalnya agak kaget sih. Baru hitungan ke-1 langsung disuntik. Oh. Nah, pada saat disuntik itu ya cukup ya seperti disuntik biasa lah rasanya ya. Kalian tahu sendiri kalau misalkan kalian udah pernah disuntik. Cuman buat kalian yang takut jarum suntik, ya kalian beranikan diri aja kan, mau nggak mau ya ini harus divaksin. Ya selesai divaksin, habis itu formulir tadi diisi lagi, ditanda tangan sama dokternya. Habis itu kita ke belakang, disuruh ke pintu 6 atau ruang observasi. Nah, pada saat di ruang observasi itu kita mengumpulkan formulirnya, dan ternyata buat orang yang usianya di bawah 40 tahun itu nggak memerlukan observasi. Jadi observasi itu hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang usianya 40 tahun ke atas, ataupun usia lansia itu juga harus memerlukan observasi setelah vaksin. Jadi kalau usianya di atas 40 tahun itu dipersilahkan masuk ke ruang observasi selama 30 menit untuk melihat apakah ada gejala tertentu yang ditimbulkan setelah vaksin. Namun buat yang 40 tahun, yang di bawah 40 tahun itu kita boleh langsung pulang, kita langsung dipersilahkan pulang seperti itu. Jadi waktu itu aku nggak masuk ke ruang observasinya, hanya mengumpulkan formulirnya aja, habis itu udah pulang deh. Dan secara waktu vaksinasi dari pertama kali registrasi sampai dengan selesai vaksinasi itu benar-benar singkat sih yang aku rasain. Nggak sampai 30 menit, bahkan mungkin 15 menitan aja kayaknya. Karena benar-benar cepet banget, nggak kerasa, tiba-tiba udah selesai aja gitu. Dan yang berita dan yang foto-foto yang beredar yang katanya banyak penumpukan orang yang ngantri dan sampai dibubarkan, itu sih kayaknya sih yang aku tangkap dari situasi pada saat di sana sih nggak sama dengan berita-berita itu. Jadi sangat bertolak belakang ya. Jadi bisa dipastikan ataupun boleh dibilang sih kayaknya foto-foto yang tersebar di media sosial kalau vaksinasinya itu menumpuk sampai dibubarkan itu sepertinya sih nggak bener ya. Karena yang aku rasain tadi walaupun rame tapi tertib, ngeflow aja dan cepet banget, nggak sampai ngantri yang
lama banget, itu nggak sampai. Dari pertama registrasi sampai selesai vaksin itu ya cuma 15 menitan aja, bener-bener cepet. Dan kita langsung keluar, yang sudah selesai harus keluar dari situ. Cepet sih, nggak kerasa sih. Dan ya itulah pengalaman vaksinasi pertama aku. Mungkin nanti pada saat vaksinasi tahap 2 atau yang kedua kalinya, mungkin nanti aku bisa ngerekam prosesnya dari awal sampai akhir ya. Oh ya, tadi aku nggak bisa ngerekam semua prosesnya karena memang prosesnya itu cepet banget guys. Jadi aku nggak sempet ngerekam, nggak sempet keluarin HP karena bener-bener cepet banget pada saat setelah registrasi, terus screening, habis itu vaksin selesai, bener-bener cepet banget prosesnya. Jadi aku mau kerekam pun ya udahlah, gak usah lah, soalnya di situ juga kan rame, banyak petugas juga. Aku nggak enak sih kalau misalkan mau ngerekam dari awal sampai akhir. Cuman tadi aku udah dapat pengalaman ataupun gambaran situasi di sana. Mungkin nanti di vaksinasi kedua aku bakal mungkin ajak kalian prosesnya dari awal sampai akhir ya, kalau bisa sih. Cuman kalau yang nggak bisa ya udah deh ya, semoga aja bisa lah nanti biar buat kalian gambaran seperti apa. So far sih sekarang sudah sekitar 2 jam. Sekarang udah jam 4 ya. Jadi udah sekitar 1 jam setengah sampai 2 jam lah setelah vaksinasi. Yang aku rasain sih nggak ada rasa apa-apa sih, ya biasa aja. So far ya sampai sejauh ini. Cuma nanti kalau ternyata aku ngerasain sesuatu ataupun ada efek samping yang ditimbulkan dari vaksin pertama, mungkin aku bakal update di video ini. Cuman kalau nggak ada ya berarti nggak ada. Yang aku rasain sih nggak ada apa-apa sih. Cuman mungkin efek sampingnya buat beberapa orang berbeda ya. Mungkin ada yang nggak ada efek sampingnya, mungkin yang ada yang merasakan efek samping. Kalau beberapa temenku itu mungkin ada yang rasain ngantuk katanya. Katanya rasanya ngantuk banget setelah divaksin. Cuman so far aku selama 2 jam setelah vaksin ini belum merasakan efeknya apa-apa. Semoga sih nggak ada terjadi yang aneh-aneh ya, dan lancar-lancar aja sampai nanti vaksin kedua. Dan buat kalian yang sudah selesai vaksin, jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan. Karena bukan berarti setelah divaksin kita bebas berkeliaran tanpa masker, tanpa menjaga protokol kesehatan. Itu nggak bisa guys. Jadi walaupun sudah divaksin, kita tetap harus mematuhi protokol. Tetap pakai masker, cuci tangan, hand sanitizer, jaga jarak. Karena kalau misalkan kita tetap bandel, misalkan nggak pakai masker, nggak mematuhi protokol, ya itu efek vaksinnya ya nggak akan berjalan, nggak akan nggak bakal maksimal gitu efek vaksinnya. Jadi kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan walaupun sudah divaksin ya, apalagi baru vaksin pertama, belum vaksin kedua. Karena harus 2 kali vaksin ya, biar nanti bisa tahu efeknya, manfaatnya itu bisa terasa itu nanti setelah vaksin kedua. Aku harap sih semoga pandemi ini segera berakhir ya, karena aku pun sejujurnya sudah males banget pakai masker. Cuman ya mau gak mau ya, karena ini sekarang belum normal kondisinya, kita harus patuhi tetap. Nah, aku harap sih semoga pandemi ini cepat berakhir. Semoga semua orang yang ada di Indonesia bisa semuanya tervaksin dengan baik dan tidak ada efek samping yang aneh-aneh, bisa sehat walafiat, bisa normal kembali keadaan seperti semula, sehingga kita bisa jalan-jalan, kita bisa kumpul-kumpul bareng dengan orang-orang yang kita kasihi, dengan orang-orang yang kita ingin, yang kita kangenin, yang kita pingin kumpul lah bareng mereka. Pokoknya kita bisa normal kembali, bisa seru-seruan bareng kayak gitu. Aku harap sih bisa segera sih di 2021 ini. Aku berdoa semoga semua keadaan kembali normal buat kalian yang kena dampak COVID-19 juga, yang selalu kuat dan juga bisa melalui ini semua dengan baik, dan semua ya pokoknya yang terbaik lah buat kita semua. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya untuk video terkait vaksin tahap pertama aku. Nanti kalau untuk ada update lagi, mungkin aku bakal posting mengenai vaksinasi yang tahap kedua. Oke, sampai jumpa lagi. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen di video ini, dan tetap stay tune di channel Hana Media ID. Bye bye.